Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in, kita sudah memulai pembahasan bab yang pertama, yaitu bab sholati, utawi itu bab mertelake salat. Hiya utawi salat syar'an ing dalam cara syara'i iku aqwalun, pira-pira ucapan, wa af'alun, lan pira-pira penggawean, mahsusatun kang den khususake, muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbiratul ihram, muhtatamatun tur kang den pungkasi bitaslimi kelawan uluk salam, wasumiyat lan den arani apa sholah bidzalika klan aran mengkono-mengkono sholah alasane listimaliha krono mengkune sholat ngalah sholati ing atase sholat lugotan ing dalam cara bahasa. Wahya utawi sholat lugotan iku ad-du'a doa. Bab pertama mengenai sholat. Definisi sholat secara syara yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang mana dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kenapa sih dinamakan sholat? Wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lugatan. Dinamakan sholat karena sholat itu mengandung makna sholat secara bahasa. Wahya ad-du'a, yaitu bermakna doa. Jadi sholat adalah perbuatan, ucapan yang tertentu di mana diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan sholat. Kenapa? Karena secara bahasa sholat adalah doa, dan di mana aqwal wa af'al tersebut mengandung sholat secara bahasa, yaitu doa. Wal mafrudatu, lan utai pira-pira sholat kang den fardhu al ainiyatu kang bangsa ainiyah iku khamsun ana 5 fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina walailatin lan saben-saben wengi. Sholat yang difardukan yang bersifat ainiyah itu ada 5 dalam sehari semalam. Fardu ainiyah yaitu fardu yang wajib bagi setiap mukallaf. Orang Islam akil baligh wajib melaksanakan. Setiap individu wajib melakukan. Ada fardu yang sifatnya ainiyah, ada yang kifayah. Kalau yang kifayah itu yang cukup salah satu atau sudah ada yang mewakili, itu sudah menggugurkan kewajiban yang lain, seperti merawat jenazah, dari memandikan, mengkafani, mengsolati, dan menguburkan. Itu fardunya adalah fardu kifayah, cukup sebagian, yang lain gugur kewajibannya. Akan tapi faidah dari ibadah tersebut, fardu tersebut ya bagi yang melakukan. Kalau sholat yang sifatnya ainiyah wajib bagi setiap individu, setiap mukallaf, itu ada 5 dalam sehari selamat. Maklumatun kang den kinawerwi minat dini sang akamu bidarurati kelawan mesti, yang mana sudah menjadi maklum minat din bidarurah, sudah diketahui. Maklum minat din bidarurah, hukumnya sudah pasti, sudah diketahui. Salat itu apa saja. Wa yakfuru jahiduha fa yakfuru mongko kufur sa jahiduha wong kang ngasi marang salat. Dan bagi orang yang ingkar kepada sholat, hukum wajib sholat, maka hukumnya kufur. Jadi setiap hukum yang maklumatun minatin bidarurah itu wajib diyakini dan tidak boleh ditentang. Ketika kita menentangnya, maka hukumnya bisa menjadi kufur. Makluminatin itu hukum-hukum yang pasti, sudah jelas, sudah diketahui dengan pasti. Puasa Ramadan hukumnya wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib, dan sebagainya. Hukum-hukum yang sudah jelas, zakat dan sebagainya, yang sudah maklum minatin bidarurah, itu hukumnya wajib. Berbeda halnya ketika yang belum maklum minatin bidarurah, ada hukum-hukum. Contoh ada ikhtilaf ulama, itu yang ikhtilaf tentu bukan yang maklum minatin bidarurah, yang ada perbedaan pendapat ulama. Kalau sholat ini termasuk yang maklum minatin bidarurah,
maka orang yang mengingkarinya bisa menjadi kufur. Mengingkari itu seperti apa? Tidak meyakini, tidak mempercayai kewajibannya, hukum sholat tersebut. Nanti konsekuensi hukumnya itu berbeda antara tidak melakukan dan tidak meyakini atau ingkar. Kalau kita tidak meyakini kewajiban sholat, hukumnya kufur karena sudah maklum minatin bidarurah. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan sholat karena malas, nanti selain hukumnya adalah wajib qadha dan mendapatkan dosa karena melalaikan ibadah. Tingkatannya memang meninggalkan sholat itu tidak baik, dapat mendapatkan dosa. Tapi kalau alasannya adalah ingkar, bukan hanya dosa tetapi bisa menjadi kufur. Walam tajutami lan ora dadi kumpul apa hadhil khamsu ikilah 5 li ghairi nabiyina kaduwe saliyane nabi kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat menjadi rangkaian salat 5 waktu ini baru terdapat di nabi kita Nabi Muhammad, yang mana ada jadwal yaitu waktu salat zuhur, waktu salat asar dan sebagainya itu pada nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Wa furidat lan den fardhoake apa salat Lailatul Isra ing dalam wengine Isra ba'da nubuwati ing dalam sakwise kenabian bi asyri sinina kelawan 10 pira-pira tahun. Kewajiban salat itu turun atau dimulai dari ketika Isra yaitu 10 tahun setelah kenabian. Wasala sati asyurin 10 tahun lebih 3 bulan. Tepatnya yaitu Lailatul Sab'in ing dalam wengine 7 wa asyrina lan 27 min Rajab saking wulan Rajab. Pada tanggal 27 Rajab 10 tahun lebih 3 bulan setelah kenabian. Walam tajib lan ora wajib apa subuhu yaumi tilkal lailati, subuhe mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krana dene ora anane ilmu bi kaifiyatiha kelawan tata carane salat. Jadi salat mulainya turunnya malam, kewajibannya itu turunnya malam Isra. Tapi ketika subuh belum diwajibkan karena tata cara pelaksanaan sholat itu belum turun, ketika itu belum diketahui, baru hukum wajibnya saja, tata laksananya belum turun. Jadi mulai diwajibkan melaksanakannya yaitu zuhurnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.